Reformanda tentulah sudah terpatri dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menopang gereja-Mu ini tetap bertahan dan semakin bersinar. Engkau inginkan gereja-Mu ini memperbaharui, mereformasi umat-Mu di sini. Bahkan Engkau inginkan gereja-Mu ini mereformasi republik ini, mereformasi dunia yang Engkau ciptakan, dunia yang Engkau sangat cintai. Terima kasih Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Horas. Horas. Terima kasih kepada Tuhan dan juga pada para pemimpin gereja kita di sini yang menyambut kerinduan saya untuk kembali datang ke sini menyampaikan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus ke tengah-tengah ibadah kita hari ini. Saya sudah pernah datang ke sini dan sebagian mungkin masih ingat, tapi sebagian belum bertemu. Maka izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat kepada kita. Saya pendeta mengantar Robert Ferdinand Siagian. Ibu kandung saya Mutiara Sinaga dari Gorat, Pulau Samosir, Danau Toba yang maha indah. Ya. Ayah saya Amintas Gerhard, ada nama Jermannya Gerhard ya. Siagian, karena dia putra kebanggaan seorang mantri opung saya. Jadi hebat opung saya itu. Leluhur saya itu hebat. Tahun 40-an, sekitar tahun 40-an, opung saya sudah mantri. Hasil dari pendidikan misionaris Eropa, Jerman. Ya, luar biasa. Saya bangga pada beliau. Dan memang Amsal 16 ayat 7, mahkota orang tua adalah anak-anaknya. Mahkota anak-anak adalah orang tuanya, leluhurnya. Ya. Jadi hebat itu Batak itu ya, Batak itu hebat. Anak kokido hamorau dia, anak kokido hasang apoku. Tapi juga harus take and give. Amokido, opukido, tulakido. Mahkotaku, wah, harus begitu, ya. Saling membanggakan. Ya. My daughter is the crown of my life, ya, my daughter. But for my daughter, my dad is my crown. Harus seimbang ya, equilibrium ya. Saya suka berkhotbah meskipun masih sangat banyak belajar. Saya berterima kasih kepada HKBP Reformanda, khususnya kepada tulangku TP Sirait yang menopang saya untuk saya mau jadi meneteskan air mata jadinya ya. Yang menopang saya untuk studi S3 di UKSW Salatiga. Jadi melalui individu seorang Sintua bernama TP Sirait, HKBP Reformanda sudah ikut berkontribusi membenahi pendidikan tinggi para pendeta HKBP. Kita tepuk tangan dulu untuk HKBP Reformanda. Ibu mertua saya Guru Siditonga. Dan istri saya yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, Emi Laurina Mariati Simangunsong dari Tambunan Baligi. Ya, dia bagai malaikat in my life ya, like an angel in my life, karena sabar ya, sabar, tabah, endurance ya, hemat ya, tulus ya,
hampir almost like an angel in my life ya, almost ya. Dan saya rasa semua suami punya pengakuan seperti itu ya, suaminya, istrinya like an angel ya, in her life ya. Jadi istrinya ya, suaminya like an angel in her life, istrinya like an angel, almost like ya, an angel in his life. Dan kami sudah dikurniai Tuhan satu orang anak putri 13 tahun. Namanya panjang sekali ya. Panjang sekali namanya. Magira, Wida, Rahel, Betaria, Siwana, Hasiana, Siegian. ya. Karena angka 7 itu kan angka sempurna ya. Maka sengaja saya pilih, saya rangkai 6 ya. Saya rangkai 6. Magira. Ya, Magira itu seperti bahasa Jepang ya. Padahal bahasa Batak. Magira. Bahasa Batak itu sangat artistik loh. Ya. Sangat. Ya. Magira. Atau segera, immediate, soon. Ya. Magira, Wida. Saya lihat. Rahel. Ya. Betaria. Ini gak ada hubungannya dengan Betaria Sonata. Ya, Betaria, Beta Maria, itu kerinduan almarhum ayah saya. Ya, bahwa pokusian anak buah bajuku ikut do ma beta-betai, Maria, Betaria, Beta. Dulu ada bus dari Siantar ke Toba namanya Betahamu ya, Betahamu. Sekarang masih adakah? Mudah-mudahan masih ada ya. Saya sangat ingin perusahaan-perusahaan Batak itu makin hari mengerbang, lembar bungaran, dia semakin besar, semakin tangguh. Saya ingin, rindu saya. Saya senang perusahaan-perusahaan multinasional ya, corporation itu, TBK itu dari luar negeri itu menyebar sampai ke Indonesia yang meluas berjaya. Tapi saya juga ingin perusahaan-perusahaan warga jemaat HKBP Reformanda itu semakin besar, semakin tangguh, semakin meluas ke seantero alam semesta ini. Ada amin? Ada amin? Itu ya. Mereka bebas datang ke sini, kita pun harus bebas datang ke sana dong. Ya, mestinya tidak ada barrier yang eksesif ya, eksesif. Ya, itu semua dekorasi. Intinya ini, saya akan baca kepada kita inti pertemuan kita pada hari ini dari Matius 24 ayat 9 sampai ayat 14. Matius 24 ayat 9 sampai ayat 14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jehovah dosi parmahanau, ditugu-tugu doa tu japalan nalomak, ditugu-tugu doa tu aek hasonangan. Songonima rumang ningulu. Seperti itulah pasti realitas hidup seorang insan beriman. Di hadapannya selalu terbentang padang yang berumput hijau, air yang tenang. Itu pasti. Tuhan menjamin. The Lord is the guarantee. Dan saya sudah melihat itu dalam hidup saya berulang-ulang. Kita sebagai gereja Tuhan pasti sudah punya banyak kesaksian, berlimpah kesaksian bahwa kita menyaksikan berulang-ulang di depan kita padang yang berumput hijau, air yang tenang. Ibu saya itu yang luar biasa itu, Mutiara Sinaga itu, memang dia mutiara dia. Imannya bersinar seperti mutiara. Dan pada saat dia mana gadis saat menikah dia kecantikannya bersinar seperti mutiara ya. Sebab itulah bapak saya almarhum berhasil ya. Dia kantor pajak dia saat itu berhasil dia meminang ya seorang gadis yang sangat cantik ya.
Kalau enggak cantik ibu saya, mana mungkin saya cukup tampan kan? Tidak mungkin itu ya. Enggak mungkin lah ya. Puji Tuhan lah. Semua kita cantik ya. All of us are handsome, all of us are beautiful ya. Itu pasti. Tetapi ini yang sangat menarik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini yang menarik. Mohonlah kita tidak hanya mengingat, menyanyikan, memazmurkan kata-kata di baris awal itu. Tetapi ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang kematian. Jadi insan beriman itu, saya sangat suka pakai satu kata kan, insan beriman kan dua kata, lebih simpel, sisiana. Sisiana, kan simpel kan? Simpel. Coba saya mohon dengan rendah hati ajak kita ya, amang inang ya. Kalau saya tanya, isi hita amang sisiana, isi hita inang sisiana, ya. Mohonlah perkenannya, saya mulai dulu ya. Isi hita amang sisiana, isi hita inang, isi hita HKBP Reforman Nanda sisiana. Asa praktis ya, insan beriman, panjang ya. Ini kan berkomunikasi dengan efisien, sisiana. Sekalipun sisiana itu hibul, totally menyambut Tuhan sebagai gembalanya, bisa dia terhempas ke dalam lembah kekelaman. Bisa dia berjalan dalam bayang-bayang maut, dalam bayang-bayang kematian. Dan itulah krisis mengerikan yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang disapa oleh penulis Injil Matius. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Mereka sedang mengalami penyiksaan. Dan kamu akan dibunuh. Mereka sedang mengalami pembunuhan. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena mereka sedang menjadi sasaran. Fokus kebencian, rasa benci, hatred. Ya. Mereka sedang mengalami pembantaian. Puncaknya pada tahun 70-an gereja Tuhan diserbu, dirobohkan rata dengan tanah. Dan ayat 10 sangat menarik, amang inang, menarik sekali. Satu kata yang sangat menjadi perhatian saya dalam persiapan khotbah ini dari ayat 10 adalah banyak orang. Majority, banyak orang mengingkari imannya. Toropan natata rohana martuhan. Toropan namunggil rohana martuhan. Mereka murtad. Ya, tawar hati. Berbalik. Ya. Apa tantangan yang mereka hadapi? Ya, mereka menghadapi tantangan. Ya. Tantangan yang sangat dahsyat, ya. Mereka dipaksa untuk mengakui kaisar sebagai Tuhan. Itulah proklamasi dari istana. Ya. Itulah proklamasi dari istana. Itulah ultimatum dari istana. Dan bukan istana yang sembarangan, the single most powerful imperium. Ya. Saat itu hanya ada satu imperium yang sangat berkuasa, Imperium Roma. Dan Imperium Roma mendeklarasikan, mengultimatum setiap warga harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Caesar is the Lord. Caesar is the Lord. Emperor is the Lord. Nah, itulah news dari istana. Dan ini masih abad pertama ini. Masih abad pertama. Mereka 40 tahun, kira-kira 40 tahun setelah Yesus naik ke surga, mereka bersaksi. Jesus is the Lord. Jesus is the Savior. Not Caesar, not Emperor. Jesus is the Lord. Itu. Lalu saya merenungkan dalam hati, mengapa mereka setegar itu ya? Mengapa mereka setegar itu, selantang itu ya? Padahal itu masih komunitas kecil, komunitas jajan.
Jadi kalau dibandingkan dengan HKBP di negeri ini berhadapan dengan state, wah kita jauh lebih besar, jauh lebih dikdaya, jauh lebih powerful, jauh lebih banyak. Dalam jumlah, dalam sumber daya manusia jauh. Mereka jauh lebih sedikit. Tapi kenapa ya mereka apa? Sangat tegar ya, sangat percaya ya. Dan mereka memproklamasikan imannya. Jesus is the Lord. Jesus is the Savior. Apa rahasianya? Ini menarik. Ini menarik. Apa rahasianya ya? Mengapa tegar ya? Tidak takut ya? Padahal sebagian besar sudah ketakutan. Jadi tinggal the rest, sisa-sisa, the rest ya. Pasi-pasi. Mengapa berani? Terpujilah Tuhan yang menolong saya juga mempersiapkan khotbah ini. Mereka tegar, mereka berani, mereka tidak takut. Mereka takut memang, tapi tetap berjalan. Nah itu, mereka takut. Undang jago-jago ortong, undang membirau. Siapa gak takut? Ya? Siapa gak takut? Aku takut. Takut. Saya jujur, I am honest, I am afraid. Tetapi saya tidak membiarkan ketakutan memimpin saya. Saya tidak membiarkan ketakutan menjajah saya. Kan itu perkataan Nelson Mandela. Saya takut. Tapi saya tidak membiarkan ketakutan mencekam saya, menjajah saya, mengkolonisasi batin saya. Jadi mereka itu punya rasa takut. Tetapi sambil takut, sambil menangis, sambil berteriak, terus berjalan. Mereka bersaksi, Jesus is the Lord. Jesus is the Savior. Mengapa? Karena mereka percaya Yesus sudah apa? Sudah hesian hamatea. Nah itu. It is the root ya, of their faith. Itulah akar-akar iman mereka. Mereka percaya penuh bahwa Yesus sudah bangkit, sudah menaklukkan kematian. Maka tidak ada yang sangat ditakuti. Tidak ada yang sangat ditakuti. Saya sering sekali menyapa jemaat ya dengan nyanyian itu, apa itu ya? 348 itu buku ND itu ya. Buku ND 348 ya. Lobi timbona dopesian bintang, ya kan? Nah, itu 348. Saya sejak SMA saya suka lagu ini. Sejak masih SMA saya belum sekolah pendeta, karena nada-nadanya liriknya menggetarkan. Ya, bagi yang pernah hidup dalam atmosfer Tanah Batak. Ya, yang pernah hidup dalam atmosfer Tanah Batak, ini kata-katanya, rangkaian kata-katanya sangat menggetarkan ya. Ya itu manorus nina, manorus tu huli-huli gitu ya. Manorus ya, menyerap ke tulang sumsum. Wah, itu bahasa Batak itu sangat puitis ya. Wah, saya puitis bahasa Batak itu ya. Sebab itu saya rindukan. Saya dulu selesai S2 dari Duta Wacana, saya jumpa Epu Iborus Nabi Tepulopung. Saya sudah selesai S2 teologi dari Duta Wacana. Lalu sekarang apa pikiranmu? Apa usulmu? Saya mau nepung, tugaskanlah saya ke kampus. Oh, ke kampus, bukan Pelita Resort di Sudirman, Jakarta. Bagus itu Pung, teman-teman yang lain punya kerinduan, punya mimpi Pelita Resort di Sudirman, Jakarta. Tapi saya punya kerinduan jadi dosen di Sumatera Utara. Oh iya, hebat. Mau ke Sipoholon, Tarutung, mau sekali Pung, saya bilang. Mau sekali Pung. Ya, akhirnya langsung saya berlari ke Sipoholon, Tarutung. Di situ saya mengajar sebagai dosen 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun, dari situ saya terbang ya ke Salatiga ya. Sekarang juga udah selesai S3 saya dari Salatiga pada September lalu. Saya juga sudah nyampaikan permohonan. Opung. Empat usulan saya. Opung, sebagai pendeta GP saya pilih usul pertama. Tugaskan saya selaras dengan pikiranmu. Pikiran Opui. 2 Opui. Kemana saja, tugas apa saja. Yang kedua, ke Universitas Nomensen, Medan. Ketiga, ke STT HKBP. Kenapa ketiga ke STT HKBP? Karena adik kandung saya nomor 2 sudah duluan di situ dosen ya, pendeta Dr. Riris Yohana Siagian. Itu adik kandung saya anak pertama, dia anak kedua.
Dia sekarang ketua program pasca sarjana di STT HKB. Bidang keempat, ke Litbang PGI Jakarta. Saya suka riset ya. Tetapi sekarang sedang menunggu-nunggu ya. Menunggu-nunggu untuk menjadi dosen kembali kiranya. Jadi mengapa saya minta ke Sumatera Utara? Saya ingin putri saya itu ya sudah bertahun-tahun meninggalkan Sumatera Utara. Saya ingin dia maunya menghirup lagi atmosfer Tanah Batak itu ya, ke Siantar, ke Pulau Samosir ya. Saya rindu dia menjadi seorang Kristen sejati, Batak sejati, Indonesia sejati ya. Tadi mengapa kita tadi melangkah ke sana? Karena saya mengatakan tadi bahasa Batak itu sangat puitis ya, sangat puitis. Lobi timbona dopesian bintang. Kalau bahasa Indonesianya jauh lebih tinggi 348 ya. Lobi timbona bintang. Bagi komunitas gereja yang disapa oleh penulis Injil Matius 24 ini, Tuhan itu lobi timbona bintang. Lobi timbona bintang Tuhan itu. Not Caesar, not Caesar. Much higher than the stars, not Caesar, but Jesus. Jesus. Sebab itu Amang Inang yang Tuhan kasihi. Marilah kita tetap bertahan. Itulah tema minggu kita hari ini. Ajakan untuk bertahan. Bertahan sampai akhir, ya, sampai akhir supaya selamat. Itulah ajakan Tuhan bagi kita hari ini. Ajakan untuk bertahan, endurance. Manangahape parukilota, manangahape habernitota, manangahape hapor suhota, manaham mahita, marsihoho mahita, martuhan. Itulah ajakan Tuhan kita. Banyak penderitaan kita. Saya mendengar seorang bapak Sintua di wilayah Jabodetabek. Sintua na Burju Hian, dan dia punya putra yang sangat dibanggakannya. Dan sangat diharapkannya menjadi kebanggaannya kepada dia, kepada keluarganya, kepada anak cucunya. Lebih-lebih setelah nanti menikah. Tetapi di luar dugaannya, anaknya ini, putra kebanggaannya ini, yang sangat dicintainya ini, batinnya sangat dekat dengan dia, memilih pasangan hidup tidak seiman dengan dia. Karena cintanya sama anaknya ini, putranya ini, dia enggak memperlihatkan pemberontakan, hanya berusaha mengajak putranya itu supaya merenungkan kembali. Bahasanya sangat halus di permukaan. Hal yang gue dibagas maniak, malala, hati-hati ya, malala, hati-hati ya. Lalu sang putra itu tetap tegar, ya, tetap ngotot dengan keputusannya, dengan pendiriannya, ya kan? Nah, akhirnya dia menikah, bukan di HKBP, ya, di luar HKBP. Dia benahi sesempurna mungkin bapaknya ini. Ya. Meskipun dia seperti orang Batak bilang, mekel di Siapataran, tangis di Siabunian ya, mekel. Enak sekali itu ya, ungkapan bahasa itu, Batak local wisdom ya. Mekel di Siapataran, di luar berbinar-binar wajah itu, berseri-seri wajah sang papa itu di hadapan putranya. Ya. Peristiwa sekali seumur hidup itu dijaganya supaya enggak rusak ya, enggak rusak. Dibuatnya sangat indah. Tetapi 1-2 bulan setelah itu ayahnya itu sakit dan segera pergi meninggalkan mereka semua selama-lamanya. Ya, jadi banyak penderitaan Amang yang bisa menimpa kita ya, banyak penderitaan. Jadi kita juga bisa menderita kalau sudah putri kita 30 tahun juga belum punya anak, bahkan belum menikah sudah 30 tahun. Sudah hampir 40 tahun juga belum menikah, belum punya anak, ya. Kita bisa kita bisa menderita Amang Inang, tetapi tadi kita dengarkan dari ayat 5 ya. Tuhan itu jauh lebih tinggi, much higher,
much higher, jauh lebih tinggi dalam kekuasaannya, dalam hikmatnya. Tadi 1 Samuel 2 menghibur kita di ayat 5. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Saya gembira ada anggota, ada menteri yang usia 40 tahun setelah lama berusaha mencari anak, akhirnya menemukan anak ya dalam proses. Jadi Tuhan itu penuh misteri Amang Inang. Bukan berarti yang pada akhirnya tidak hidup berumah tangga itu lebih tidak mulia daripada yang menikah, tidak Amang ya. Jadi dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Dia bagi kita memasuki dunia misteri. Kalau bahasa Bataknya hahomion, misteri. Saya suka Kidung Jemaat 379 itu, yang mau dibimbing oleh Tuhan, judulnya. Jangan kau sangka bahwa Tuhan kan meninggalkan anaknya dan bahwa hanya kemujuran, tanda dan bukti kasihnya. Jangan kau sangka bahwa hanya kemujuran, tanda dan bukti kasihnya. Nanti bagimu nyatalah betapa agung maksudnya. Nanti bagimu nyatalah betapa agung maksudnya. Terakhir Amang Inang, let us keep trusting the Lord. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Let us keep trusting the Lord. Mari hok mahita marsi hohot mar Tuhan. Songon huria nani pakulingan ni si Matius 20 ton. Manahan, endurance. Ala di ujungnya kita pasti melihat Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kaki kami melangkah ke rumah-Mu ini karena gerakan Roh-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami hadir di sini bukan karena hasrat pribadi kami semata, tapi karena hasrat Tuhan. Tuhan rindu melihat kami bersekutu di hadapan-Mu. Saya masih holdoho oleh Tuhan. Mandidahame sisian-Mu, pungu di julum. Mama kulingiho. Jala asa pakulingam. Mulia hati madiho Tuhan. Di dahulu Tuhan, Engkau lihat banyak hal yang bisa membuat kami menderita. Keterbatasan, ketidakpastian ekonomi sekarang membuat banyak kaum muda cemas untuk melangkah memasuki hidup berumah tangga. Tuhan, sangat rasional untuk cemas di negeri ini, bahkan di dunia ini sekarang ini Tuhan. Tetapi Engkau jauh lebih tinggi dari bintang. Hikmat, pemeliharaan-Mu, providensia Dei, pemeliharaan Tuhan, penuh misteri. Bahkan yang mandul sanggup Engkau berkati menjadi melahirkan sampai 7 anak. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu yang Tuhan. Tidak ada ya Tuhan. Topanglah kami Tuhan untuk bersandar pada-Mu selalu Tuhan. Tolonglah kami untuk keep trusting the Lord. Masih hohot. Maka posiho ali Tuhan. Maka porsiho. Mangasahoku ali Tuhan. Tungso terhirim kami. Tungso murah kami. Pasti kami tidak akan kecewa. Pengharapan tidak mengecewakan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerahilah kesehatan kepada para orang tua kami. Berikan panjang umur.
sampai 80-an, 90-an dan kuat melangkah menghampiri rumahmu ini. Berikan hikmat kepada para orang tua membangun watak generasi muda supaya menjadi generasi yang 10 kali lebih cerdas dari semua sebayanya dan sangat setia bertuhan. Bertuhankan Yesus. Berkatilah yang sedang mencari pasangan hidup, yang menanti-nantikan anak, yang mencari pekerjaan yang lebih baik. Berkatilah gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya cahaya reformasi selalu bersinar dari HKBP Resort Reformanda ke provinsi ini, ke republik ini, dan ke alam semesta. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.